Mengintip 8 kelebihan dan kekurangan Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro adalah salah satu opsi yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Performa gaming HP ini moncer lantaran disokong sok MediaTek Helio G99 yang bertenaga di kelasnya. Sok ini kondang, bahkan sudah dipakai di sejumlah HP Infinix. Sebut saja Infinix Note 30 Pro dan Infinix Zero 30. Keberadaan Helio G99 pada Infinix Hot Series makin menarik karena harga produknya pasti tak akan membuat kantong jebol. Setidaknya lebih murah ketimbang seri Note atau Zero yang secara hierarki ada di atas Hot. Di sisi lain, Infinix Hot 40 Pro tentu tak cuma tawarkan performa gaming yang asyik. Kelebihan Infinix Hot 40 Pro. Cukup banyak kelebihan yang dipunyai Infinix Hot 40 Pro. Namun, saya telah meringkasnya menjadi 8 poin yang bisa Anda cermati seperti di bawah ini. 1. Build quality bagus. Desain Infinix Hot 40 Pro sebenarnya standar dan tidak terlalu menonjol. Ada beberapa hal yang membuat ia kurang seksi. Misalnya, bezel layar yang cukup besar dan modul kamera belakang yang sangat mirip dengan iPhone. Seluruh material bodinya pun plastik, kecuali bagian layar yang terbuat dari kaca. Namun, semua itu sangat bisa diwajarkan mengingat Infinix Hot 40 Pro adalah HP kelas entry. Nah, meskipun material bodinya dibikin dari plastik, build quality HP ini ternyata bagus. Pengulas Noipy GX, Patrick Canete, mengakuinya. Dia bilang bahwa bodi Infinix Hot 40 Pro terasa kokoh dan tidak ringkih. GSM Arena juga memuji hal yang sama, mereka tidak menemui adanya sela-sela pada sambungan antara frame dengan bagian depan dan bagian belakang bodi. Hal menarik selanjutnya adalah finishing matte pada penutup belakangnya. Finishing tersebut bikin HP ini tidak licin dan tidak mudah terlihat dekil. Pada bagian belakang pula terdapat corak melintang yang bertekstur. Infinix menyebutnya dengan Starry Trail Design. Corak-corak tersebut dapat memantulkan cahaya jika dilihat dari sudut tertentu, sayangnya, finishing matte tidak diikuti oleh framenya. Frame alias rangka HP ini memiliki permukaan glossy, sehingga mudah meninggalkan noda sidik jari. Adapun Infinix Hot 40 Pro memiliki karakter desain kekinian dengan tepi rata, flat dan layar panghole. HP ini tersedia dalam 4 varian warna, Horizon Gold, Starlit Black, Palm Blue, dan Starfall Green. 2. Layar besar, responsif, punya fitur Magic Ring. Layar Infinix Hot 40 Pro masuk kategori besar. Dimensinya 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, 1080x2460. Soal panel yang dipakai masih IPS LCD, belum AMOLED. Jadi Anda belum bisa berharap warnanya bisa cemerlang dengan kontras tinggi. Meski begitu, tampilan layar Infinix Hot 40 Pro tidak jelek dan masih oke dikonsumsi. Berkat resolusi Full HD+, tampilannya sudah cukup tajam. Selain itu, refresh rate sampai 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz didukungnya. Hal yang perlu diapresiasi adalah Infinix menyediakan opsi untuk mengatur refresh rate ke angka 120 Hz, 90 Hz, dan 60 Hz. Jika ingin tampilan animasi mulus, tetapi tak mau boros baterai, pengguna bisa memilih 90 Hz. Ada juga opsi auto switch yang akan mengatur refresh rate berdasarkan aplikasi, sementara itu, touch sampling rate 360 Hz menjadikan layar HP ini responsif. Layar ini cocok buat main game karena mampu menerjemahkan sentuhan dengan sigap. Saat diuji GSM Arena, layar Infinix Hot 40 Pro mencapai tingkat kecerahan 534 nit dalam mode auto. Dengan tingkat kecerahan tersebut, tampilan layar masih dapat dilihat kendati HP dipakai di luar ruangan. Satu fitur menarik lagi yang ada pada layar HP ini adalah Magic Ring. Fitur ini mirip seperti Dynamic Island di HP iPhone. Adalah animasi notifikasi yang memanfaatkan lubang kamera depan, hanya saja, ketika Infinix Hot 40 Pro dirilis, Magic Ring belum punya dukungan untuk aplikasi pihak ketiga. Tampilan animasi notifikasi dengan Magic Ring baru mendukung aktivitas sistem. Misalnya seperti saat mengecas dan membuka kunci dengan Face Unlock. 3. Ada speaker stereo yang suaranya lantang. Infinix Hot 40 Pro memiliki speaker stereo. Posisi speaker utama ada di frame bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya menjadi satu dengan earpiece.
Speaker stereo adalah nilai plus, sebab belum semua HP kelas entry memilikinya. HP kelas menengah pun ada yang speakernya mono. Patrick Canete bilang, suara speaker Infinix Hot 40 Pro lantang. Pengguna tak perlu sering menyetel volumenya sampai mentok, sebab suara masih terdengar meski di lingkungan yang bising. Masih kata dia, treble-nya cukup bersih dan bass-nya masih dapat didengar. Kalau menurut GSM Arena, kelantangan suara speaker Infinix Hot 40 Pro masuk kategori sangat bagus. Skor kelantangannya mencapai minus 24,5 LoF. 4. Performanya ngebut. Masih oke buat main game berat. Infinix Hot 40 Pro memiliki performa yang ngebut berkat dukungan SoC atau chipset MediaTek Helio G99. SoC ini sudah cukup populer karena banyak dipakai HP kelas menengah maupun kelas terjangkau. Ia punya CPU 8 inti dengan komposisi 2 Cortex A76 dan 6 Cortex A55. Unit pengolah grafisnya memakai Mali G57MC2. CPU dan GPU digabung dengan beberapa komponen lain dengan fabrikasi 6 nanometer TSMC. Menariknya, Helio G99 sudah mendukung penyimpanan UFS 2.2. Penyimpanan ini pun dipasang pada Infinix Hot 40 Pro dengan kapasitas 256 GB. Memori internal tersebut lalu diduetkan dengan RAM sebesar 8 GB. Berkat Helio G99, RAM 8GB LPDDR4X, dan penyimpanan UFS 2.2, Infinix Hot 40 Pro meraih skor benchmark sintetis yang bagus di levelnya. Ia mendapat skor Geekbench 6 sebesar 732 pada skenario single core dan 1975 pada skenario multicore. Skor Antutu 10-nya pun mencapai 428.551. Skor-skor tersebut saya kutip dari pengujian yang dilakukan GSM Arena. Di sisi lain, skor benchmark sintetis tidak selalu menggambarkan sebaik apa performa suatu ponsel. Menurut pengalaman Patrick Canete, beberapa lag kadang-kadang muncul selama menggunakan Infinix Hot 40 Pro, namun, jika dibanding dengan HP lain di kelas harganya, Infinix Hot 40 Pro masih terasa lebih gesit. Aktivitas penggunaan sehari-hari seperti berkirim pesan, scrolling video di TikTok, atau menonton film di Netflix, bebas tanpa kendala. Untuk penggunaan harian, Infinix Hot 40 Pro sudah aman. Lantas bagaimana kalau buat main game? Canete mendapati HP ini lancar menjalankan PUBG Mobile dalam setelan grafis HD dengan frame rate peak 30 fps. Penguji lain, Olatunde Sobajo, dalam kanal YouTube Valor Reviews, lebih merekomendasikan untuk ambil setelan grafis smooth dengan frame rate ultra 40 fps agar lebih nyaman. Mobile Legends juga lancar dimainkan Patrick Canete pada setelan grafis ultra dan frame rate super 90 fps. Selain itu, ia juga berhasil memainkan Genshin Impact pada setelan grafis low. Hanya saja, ia tidak mengatakan setelan frame rate apa yang dipakainya. Saya sih menyarankan setelan lowest 60 fps jika benar-benar ingin memainkan Genshin Impact. Gambarnya memang tidak tajam, tetapi setidaknya gameplay lumayan lancar. 5. Punya sensor giroskop fisik, NFC, dan slot micros. Infinix Hot 40 Pro dibekali sensor giroskop fisik alias hardware based. Adanya sensor giroskop fisik mempertegas bahwa smartphone ini adalah HP gaming. Buat sebagian gamers, sensor giroskop penting karena membantu pergerakan karakter. Adapun sensor yang dipunyai Infinix Hot 40 Pro bukan cuma giroskop, ada juga sensor akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, dan pemindai sidik jari di tombol power. Pokoknya lengkap, konektivitasnya pun tidak kalah lengkap. HP 4G LTE ini punya NFC multifungsi, ada audio jack 3,5 mm, tersedia pula Bluetooth dan radio FM. Soal slot kartu SIM, Infinix Hot 40 Pro menggunakan slot kartu SIM non-hybrid. Anda bisa memasang dua kartu SIM plus kartu micro SD. Kartu micro SD yang bisa dipasang maksimal 1 TB, 6. Kamera 108 MP yang bisa hasilkan foto low light keren. Infinix Hot 40 Pro dibekali 3 kamera belakang. Rinciannya adalah kamera utama 108 MP AF, f1.8, kamera makro 2 MP f2.4 dan sensor kedalaman.
Sementara itu, di sisi muka ada kamera depan fixed fokus 32 MP yang bukaannya f2.2. Baik kamera utama dan kamera depan memiliki lampu flash. Keduanya juga bisa menghasilkan video di resolusi 2K 30 fps, 1080 pixel 30 fps, dan 1080 pixel 60 fps. Fitur penstabilan rekaman video melalui AIS Electronic Image Stabilization tersedia. Namun, fitur tersebut hanya aktif selama video direkam pada frame rate 30 fps. Beberapa mode disediakan dalam aplikasi kamera bawaan. Tak terkecuali mode malam, mode potret, dan mode Pro. Pada mode Pro, Anda bisa mengatur ISO, shutter speed, fokus, dan white balance. Terkait hasil tangkapan kamera, kamera utama Infinix Hot 40 Pro mampu menciptakan foto yang keren. Dalam kondisi low light sekalipun noise-nya minim. Kualitas foto yang dihasilkan kamera depan juga oke. Karakternya mirip seperti kamera utama yang warnanya cenderung natural. Hanya saja, rentang dinamisnya sedikit lebih sempit dibanding kamera utama. Pasalnya, saat digunakan di kondisi outdoor, awan tidak terlihat. Meski begitu, wajah orang tetap dapat ditampilkan dengan baik. Berikut adalah beberapa sampel foto yang dijepret kamera Infinix Hot 40 Pro. Anda dapat menilai sendiri seperti apa kualitasnya. 7. Daya tahan baterai lumayan. Infinix Hot 40 Pro membawa baterai dengan kapasitas standar 5000 mAh. Infinix mengeklaim, HP ini bisa bertahan 34 hari berbekal baterai tersebut. Namun, syaratnya adalah HP tidak dipakai apa-apa alias dalam keadaan standby. Kalau HP-nya dipakai, kira-kira bisa bertahan berapa lama? Olatunde Sobajo menyebut bahwa Infinix Hot 40 Pro paling tidak bisa bertahan sepanjang hari untuk medium user. Maksud medium user di sini adalah mereka yang menggunakan HP secara wajar. HP lebih sering dipakai buat alat komunikasi, tapi sesekali juga dipakai main game. Dalam uji yang dilakukan GSM Arena, Infinix Hot 40 Pro mendapatkan active use score 13 jam 9 menit. Pada salah satu skenario pengujian, yakni streaming video di YouTube, HP ini disebut bisa tahan selama 13 jam 53 menit. Ini hasil yang cukup bagus. Perihal pengisian daya, Infinix Hot 40 Pro didukung fast charging 33 Watt. Durasi pengisian baterai HP ini tidak terlalu lama. Kapasitas 0-50% dicapai dalam waktu 30 menit. Sementara itu, pengisian sampai penuh memerlukan waktu 1 jam 25 menit, adapun Infinix Hot 40 Pro mendukung teknologi reverse charging secara kabel. Anda bisa mengisi daya perangkat lain dengan kabel USB-C ke USB-C. 8. Paket penjualan lengkap. Infinix Hot 40 Pro tetap diedarkan dengan paket penjualan yang lengkap. Ketika melakukan unboxing, Anda akan menjumpai beragam aksesori. Ada kabel USB-A ke USB-C, kepala charger 33 Watt, softcase bening, dan kumpulan dokumen yang mungkin tidak akan dibaca. Khusus untuk Infinix Hot 40 Pro edisi Free Fire, ada tambahan aksesori berupa lanyard dan cooling fan. Saya pikir Infinix telah memberikan paket penjualan yang mencukupi bagi konsumen. Kekurangan Infinix Hot 40 Pro. Berikut adalah catatan penting yang perlu Anda pahami tentang Infinix Hot 40 Pro. Catatan di bawah ini penting, terutama bagi Anda yang mempertimbangkan sang ponsel untuk dibeli. 1. Masih pakai Android 13. Infinix Hot 40 Pro masih mengusung sistem operasi Android 13 dengan antarmuka XOS 13.5. Fakta ini merupakan kabar yang kurang baik. Pasalnya, banyak HP rilisan awal 2024 yang sudah membawa Android 14. Sistem operasi HP ini kurang up to date. Infinix pun belum memberi kepastian terkait apakah Infinix Hot 40 Pro bakal mendapatkan pembaruan ke Android 14. Selain itu, belum ada keterangan juga soal berapa kali pembaruan yang akan diterima si ponsel. Masalah tentang software belum berhenti di situ. Sebab, antarmuka XOS yang digunakan HP ini memuat iklan, notifikasi dari aplikasi tertentu, serta bloatware. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari HP murah yang punya spesifikasi unggul. Pendapatan perusahaan yang diperoleh dari iklan memberikan subsidi bagi konsumen, sehingga sebuah HP bisa dibanderol dengan harga miring. Buat Anda yang merasa terganggu dengan iklan, silakan baca cara menghilangkan iklan di HP Infinix 2.
Belum punya kamera ultrawide, Infinix Hot 40 Pro hanya punya satu kamera belakang yang fungsinya menurut saya benar-benar optimal. Ada sih kamera makro, tetapi bakal jarang digunakan oleh sebagian besar orang. Sebuah HP idealnya punya dua kamera belakang fungsional, kamera utama dan kamera ultrawide. Hanya saja, Infinix Hot 40 Pro tak punya kamera yang disebut terakhir. Kondisi seperti ini sebenarnya bisa diwajarkan mengingat sang ponsel adalah HP kelas entry, bukan kelas menengah ataupun kelas atas. HP kelas entry umumnya hanya bisa dirancang dengan keunggulan tertentu, demi menekan harga jual. Infinix pun memilih aspek performa sebagai hal yang difokuskan pada HP ini. 3. Tidak ada IP rating dan kaca proteksi layar. Infinix Hot 40 Pro tak dibekali IP rating, tidak pula kaca proteksi layar. Saya sebenarnya berharap paling tidak HP ini punya IP53, sehingga terjamin keamanannya jika terkena percikan hujan. Dengan begitu, pekerja lapangan seperti driver ojek online bisa mengandalkan HP ini. Sayang, IP53 belum bisa dihadirkan. Kalau masalah kaca proteksi yang absen lain cerita, proteksi layar yang absen bisa kita siasati dengan memasang tempered glass. Anda tinggal pergi ke toko aksesori HP dan teknisi akan mencarikan tempered glass yang sesuai. Simpulan, Infinix Hot 40 Pro memberi harapan bagi pecinta gamers dengan budget cekak. Pasalnya, mereka kini bisa merasakan performa gaming yang andal dari sok Helio G99 tanpa bikin kantong jebol. Kini Infinix mampu menghadiahkan Helio G99 pada seri Hot. Sebelumnya Helio G99 baru bisa mereka tawarkan pada seri yang lebih tinggi, yakni seri Note dan Zero. Infinix Hot 40 Pro dijual di Indonesia dengan harga Rp2.199.000, 8/256 GB per Februari tahun 2024. Selain Helio G99, atribut gaming HP ini semakin kuat berkat layar besar yang responsif, speaker stereo, sensor giroskop fisik, dan daya tahan baterai yang oke. Tidak disangka-sangka tangkapan kamera HP ini juga bagus. Kemampuan low light-nya lebih baik dibanding HP lain di level sama. Adanya NFC, dukungan fast charging 33 Watt, slot micro SD khusus, penyimpanan besar, dan audio jack membuat fungsionalitasnya semakin luas. Hanya saja, Anda juga mesti sadar bahwa Infinix Hot 40 Pro adalah HP kelas terjangkau. Sertifikasi ketahanan alias IP rating belum ada. Kamera ultrawide dan kaca proteksi absen. Selain itu, ia masih stuck di Android 13 dan belum diketahui bakal mendapat pembaruan atau tidak. Memang sulit untuk menciptakan HP yang seimbang di segala sisi, khususnya HP kelas terjangkau. Akan tetapi, jika orientasi Anda adalah gaming kompetitif, tidaklah salah bila menjatuhkan pilihan pada Infinix Hot 40 Pro.